Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu Bab 13-14. Bab 13 Orang yang tidak bisa dipercaya. Desir, halaman-halaman dokumen dibalik perlahan. Semua pertanyaan wawancara diajukan. Dong Suebing merasa frustrasi, tetapi dia tidak bisa meledak. Dia hanya bisa menanggungnya. Pewawancara yang lebih tinggi mengetuk dokumen di depannya dengan jari-jarinya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pewawancara ini memang ingin Dong Suebing mendapat nilai buruk untuk wawancara ini. Pada hari kedua setelah hasil tes tertulis dirilis, dia telah menerima telepon dari seorang pemimpin. Pemimpin itu telah memberitahunya nama seorang pemuda yang akan pergi untuk wawancara. Meskipun pemimpin tidak mengatakan apa-apa, pewawancara yang lebih tinggi tahu bahwa pemuda itu adalah keponakan pemimpin ini. Pemimpin itu mengisyaratkan kepadanya untuk membiarkan keponakannya lulus wawancara dan mendapatkan posisi itu. Pewawancara jangkung memeriksa hasilnya, dan hasil pemuda itu berada di urutan kelima. Dia harus menyingkirkan satu orang di 4 besar. 3 orang pertama telah menangani wawancara dengan sangat baik. Jadi, pewawancara ini memutuskan untuk menggagalkan kandidat posisi keempat, Dong Suebing. Orang ini tidak memiliki latar belakang apapun dan berasal dari keluarga biasa. Hasil Dong Suebing hanya sedikit lebih tinggi dari posisi kelima. Jika dia menekan hasil wawancara Dong Suebing akan turun ke posisi 6 atau 7. Inilah mengapa dia berusaha mempersulit Dong Suebing. Pewawancara lain tahu apa yang dia coba lakukan. Tapi inilah masalahnya. Meskipun jawaban Dong Suebing tidak fantastis, dia tidak membuat kesalahan. Jika pewawancara tinggi memberi Dong Suebing skor rendah tanpa alasan, dia mungkin mendapat masalah jika ketahuan. Dia memutuskan untuk fokus pada pertanyaan wawancara terakhir. Berdasarkan prosedur wawancara, pertanyaan terakhir wawancara terserah pewawancara. Pewawancara bisa menanyakan apa saja. Dong Suebing tidak tahu bahwa saat dia melangkahkan kaki ke ruang wawancara ini, dia ditakdirkan untuk gagal. Ini pertanyaan terakhir. Pewawancara yang lebih tinggi berpikir keras tentang pertanyaan apa yang harus diajukan. Tepat ketika Dong Suebing bersiap untuk mendengarkan pertanyaan terakhir, sekelompok orang berjalan melewati ruang wawancara. Seorang wanita yang lebih muda tertawa dan berkata, "Jika Anda ingin membeli telepon, Anda harus membeli iPhone. Ini adalah ponsel paling trendy." Seorang pria yang sedikit lebih tua menjawab, "Saya masih terbiasa dengan ponsel Nokia. Kita harus mendukung produk dalam negara kita." Pria lain berusia 30-an berkata. Suara mereka cukup keras. Dong Suebing dan 3 pewawancara memandang mereka. Ketika orang-orang itu berjalan lebih jauh, pewawancara yang lebih tinggi yang paling dekat dengan pintu, berdiri dan menutup pintu. Dia kembali ke kursinya di belakang meja dan bertanya, "Ini adalah pertanyaan terakhir dari wawancara ini. Apa warna dan merek pakaian dan sepatu orang-orang itu, yang baru saja lewat?" Dong Suebing mengira dia salah dengar. "Bisakah Anda mengulangi pertanyaan Anda?" Pria yang lebih tinggi mengulangi pertanyaannya dengan tidak sabar, "Apa warna dan merek pakaian dan sepatu orang-orang itu, yang baru saja lewat?" Dong Suebing tercengang. Semua fokusnya adalah pada pewawancara di depannya. Dia tidak memperhatikan orang-orang yang lewat. Pewawancara yang lebih tinggi memandangnya, "Anda bahkan tidak bisa memberitahu saya warna pakaian dan sepatu seseorang." Wajah pewawancara wanita berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti dan menggelengkan kepalanya. WTF adalah pertanyaan ini. Bagaimana seseorang dapat mengingat pakaian dan sepatu orang-orang itu tanpa persiapan?
Ini adalah wawancara dan siapa yang berani terganggu untuk memperhatikan orang-orang itu. Ini terlalu banyak. Dong Suebing tidak tahan lagi dan bertanya, "Maaf, saya tidak mengerti apa hubungannya pakaian dan warna sepatu mereka dengan wawancara saya." Pewawancara yang lebih tinggi menatapnya tanpa emosi. "Kami mempertimbangkan banyak faktor selama wawancara. Misalnya, pengamatan Anda, ingatan, fokus, Tidak bisakah Anda menjawab saya?" Melihat wajah pucat Dong Suebing, pewawancara jangkung itu menulis sesuatu di dokumennya dan berkata, "Itu saja. Anda dapat kembali dan menunggu panggilan kami." Itu dia. Saya tidak bisa mendapatkan posisi ini. Persetan. Dong Suebing marah. "Baik, Anda ingin menguji pengamatan, ingatan, keterampilan fokus saya. Kembali." Adegan berubah. Dong Suebing bisa mendengar langkah kaki, "Beli iPhone. Ini adalah ponsel paling trendy." Seorang pria yang sedikit lebih tua menjawab, "Saya masih terbiasa dengan ponsel Nokia. Kita harus mendukung produk dalam negeri negara kita." Pria lain berusia 30-an berkata. Seorang wanita yang lebih muda tertawa dan berkata, "Jika Anda ingin membeli telepon, Anda harus membeli iPhone. Ini adalah ponsel paling trendy. Saya masih terbiasa dengan ponsel Nokia. Kita harus mendukung produk dalam negeri negara kita." Kedua pria dan wanita itu berjalan melewati kantor lagi. Dong Suebing segera menatap mereka. Pewawancara yang lebih tinggi menutup pintu dan kembali ke tempat duduknya. "Ini adalah pertanyaan terakhir dari wawancara ini. Apa warna dan merek pakaian dan sepatu orang-orang itu, yang baru saja lewat?" Pewawancara yakin bahwa Dong Suebing tidak dapat menjawabnya. Bahkan dia yang mencoba mengingat apa yang dikenakan orang-orang itu, dia tidak bisa melihat sepatu mereka dengan benar. Apalagi merek sepatu mereka. Seharusnya tidak ada yang tahu. Pewawancara wanita tidak tahan. Pertanyaan wawancara macam apa ini? Namun, karena pemimpin memberitahu mereka tentang keponakannya terlebih dahulu, dia tetap diam dan tidak menghentikan pewawancara bertubuh tinggi itu. Dong Suebing menutup matanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pewawancara tinggi menatapnya, "Anda tidak bisa menjawab saya. Oke. Wawancara ini berakhir. Anda dapat kembali dan menunggu panggilan kami." Dia selesai mengatakan dan hendak menuliskan hasil wawancara. Dong Suebing perlahan membuka matanya dan berkata dengan mata setengah terbuka, "Gadis itu mengenakan atasan bahan katun, berwarna oranye dan rok lipit putih. Dia mengenakan sepasang tumit kaki terbuka abu-abu dan putih. Ada desain print bunga berwarna ungu di bagian tumit." Tiga pewawancara terkejut. Dong Suebing melanjutkan, "Pria berusia 30-an itu mengenakan kaos strip coklat dan putih. Ia juga memakai kalung emas. Celananya berwarna hitam, dan sepatunya adalah sepasang sepatu kulit berujung runcing hitam. Di bagian sepatu yang runcing, ada sedikit debu." Pewawancara yang lebih tinggi menjatuhkan penanya di atas meja, dan pena itu berguling ke tepi dan jatuh ke lantai. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, "Pria terakhir mengenakan kemeja kasual dengan pola bordir. Kemejanya berwarna hitam, dan pola bordirnya adalah naga. Pola bordir memiliki banyak warna, tetapi sebagian besar berwarna emas dan putih. Celananya adalah celana jeans abu-abu. Bahannya lebih lembut, dan sepatunya dari bahan kanvas. Bagian atas sepatu berwarna kuning kecoklatan, dan bagian bawah berwarna putih keabu-abuan. Tali sepatu di kedua kaki memiliki warna yang berbeda. Kaki kiri berwarna merah, dan kaki kanan berwarna hijau." Dong Suebing telah melatih ingatannya untuk menyontek dalam ujian tertulis. Dia mampu mengingat sesuatu dengan cepat. Dia menatap pewawancara, Itu saja. Pewawancara yang lebih tinggi segera berlari keluar ruangan. 3 menit kemudian,
dia berjalan kembali ke kantor. Dua pewawancara lainnya memandangnya, dan dia mengangguk lesu. Mereka menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Pewawancara yang lebih tinggi memandang Dong Suebing seolah-olah dia adalah monster. Bagus sekali. Anda kembali dan menunggu pemberitahuan kami. Dong Suebing berdiri dan membungkuk kepada pewawancara. Terima kasih atas wawancaranya. Setelah Dong Suebing pergi, pewawancara yang lebih tinggi menyalakan sebatang rokok. Menakjubkan. Betul sekali. Pria yang lebih pendek berkata. Saya belum pernah bertemu orang seperti dia. Bagaimana dia mengingat semua detail itu? Aku juga ingin tahu caranya. Kata pewawancara wanita. Dia tidak tahu apa yang akan kamu tanyakan sebelumnya dan baru saja melirik orang-orang itu. Kenapa dia bahkan bisa mengingat warna tali sepatu dan debu di ujung sepatu? Ini tidak dapat digambarkan sebagai memiliki keterampilan observasi dan memori yang baik. Ini terlalu sulit dipercaya. Bab 14 lulus. 2 hari kemudian. Pagi. Ruang tamu apartemen Ku Yun Suan. Dong Suebing dan ibunya ingin mengajak Bibi Suan membeli bahan makanan di bagian selatan kota. Daging dan sayuran di sana lebih murah. Tetapi ketika mereka memasuki apartemennya, mereka melihat Xiao Dong dan ibunya, Nyonya Su, duduk di ruang tamu mengobrol dengan Bibi Suan. Ibu Dong Suebing menarik kursi dan bergabung dalam percakapan mereka. Keluarga Dong dan Su tidak berhubungan baik, terutama Dong Suebing dan Xiao Dong. Tetapi orang-orang Beijing memiliki banyak kebanggaan dan berusaha bersikap baik satu sama lain. Bahkan ketika mereka tidak menyukai satu sama lain, mereka masih akan mengobrol sebentar setiap kali mereka bertemu. Xiao Ping, kudengar putramu Xiao Bing telah merevisi beberapa hari ini. Betul sekali. Ujian nasional pegawai negeri sipil 6 bulan lagi. Bagaimana dengan Xiao Dongmu? Dia juga sedang melakukan revisi. Kalau soalnya tidak terlalu sulit, dia harus bisa lulus. Menghela nafas, Anda tidak perlu mengkhawatirkan putra Anda, tidak seperti saya. Suebingku tidak pernah pandai belajar sejak muda. Dong Suebing duduk di sana dengan tenang sambil meminum segelas kok yang diberikan kepadanya oleh Bibi Suan. Dia tidak mengambil bagian dalam percakapan mereka. Dia tahu bahwa peluangnya untuk lulus wawancara sangat tipis. Pewawancara utama memiliki sesuatu yang menentangnya, dan kemungkinan besar dia akan gagal dalam wawancara. Dong Suebing merasa sedih dan diam selama 2 hari terakhir. Minum perlahan. Ku Yun Suan mengambil kertas tisu dan membantu mulut Dong Suebing. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Dong melihat cara Ku Yun Suan menyeka mulut Dong Suebing. Dia memelototi Dong Suebing. Dong Suebing tersenyum, saya sedang memikirkan ujian. Ku Yun Suan menghela nafas. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku mengkhawatirkanmu. Nyonya Su berkata dengan sikap superioritas, itu benar. Saya telah mengatakan sebelumnya. Peluang lulusan baru lulus tes PNS terlalu kecil. Anda harus mendapatkan pekerjaan dan memiliki beberapa tahun pengalaman kerja terlebih dahulu. Setelah 2-3 tahun, Anda dapat mencoba lagi untuk ujian nasional. Perlakukan beberapa tahun ini sebagai pelatihan. Salah satu anak rekan saya telah mengikuti ujian nasional selama beberapa tahun setelah dia lulus tetapi tidak lulus. Dia telah menyia-nyiakan waktunya. Ku Yun Suan tidak suka cara dia berbicara. Kamu tidak bisa begitu yakin. Nyonya Su mengangguk. Jika kamu beruntung, kamu mungkin lulus tes tertulis setelah beberapa kali mencoba. Ku Yun Suan mengusap kepala Dong Suebing dan berkata, Xiao Bing kami sangat pintar. Dia harus bisa lulus ujian nasional berikutnya. Xiao Dong mengalihkan pandangannya dari Ku Yun Suan dan menatap Dong Suebing. Setelah 1 bulan, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.
Hasil tes tertulis saya sudah keluar. Saya mendapat nilai 85 untuk tes bakat administratif. Saya mendengar bahwa sangat sedikit kandidat yang mendapat nilai lebih dari 90 untuk tahun ini. Berapa banyak yang kamu dapatkan? 85 tanda untuk Aat. Itu berarti Xiao Dong tidak mendapatkan nilai apapun untuk tes esai. Jika tidak, dia akan memenuhi nilai minimum yang dipersyaratkan 100 untuk memenuhi syarat wawancara pabean. Dong Suebing menjawab tanpa memandangnya. Saya lupa. Xiao Dong mencibir. Hasilmu tidak bagus. Apakah Anda membutuhkan saya untuk memberi Anda beberapa uang sekolah? Tidak dibutuhkan. Saya bisa melakukan revisi saya sendiri. Dong Suebing tidak tertarik. Mungkin karena Kuyun Suan ada di sekitar dan Xiao Dong mencoba meninggalkan kesan yang baik. Oke. Anda selalu dapat bertanya kepada saya jika Anda mengalami kesulitan menjawab pertanyaan apapun. Nyonya Su tersenyum bahagia dan menepuk punggung Xiao Dong. Putraku sangat bagus dalam tes bakat administratif. Saya bertanya kepada semua tetangga di sekitar sini siapa anak-anak yang telah mengikuti tes ini. Tak satu pun dari mereka telah mencetak lebih dari 80 nilai. Yang terbaik hanya 65 tanda. Tapi Xiao Dong saya tidak mengerjakan dengan baik untuk pertanyaan esainya. Setidaknya dia lebih baik dari banyak orang. Banyak dari mereka bahkan tidak mendapatkan 15 nilai. Ibu Dong Suebing menghela nafas, putramu pasti akan sesukses kepala seksi Su di masa depan. Nyonya Su tertawa bangga, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dering-dering, telepon Dong Suebing berdering. Dia mengeluarkannya dari sakunya dan menjawab, halo. Hai, apakah kamu Dong Suebing? Itu adalah suara seorang pria. Dari suaranya, Dong Suebing tidak bisa membedakan usianya. Dia mungkin berusia 40-an, 50-an, dan bahkan 60-an. Bolehkah saya tahu siapa yang menelepon? Saya menelepon dari Biro Cabang Keamanan Negara Distrik Barat, bagian politik. Biro Kota telah mengirimkan hasil aplikasi Anda di pagi hari. Saya menelepon untuk memberitahu Anda. Anda diminta untuk melapor ke Biro Cabang Keamanan Negara Distrik Barat pada Senin depan, jam 9 pagi. Anda dapat mencatat alamatnya. Distrik Barat, Zixin Road East, di selatan tanda 50 meter. Anda akan melihat sebuah bangunan tanpa papan nama. Karena kami adalah unit khusus, kami tidak akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Anda. Anda hanya perlu membawa KTP, KK, yang asli dan fotokopi ijazah sekolah. Dong Suebing linglung. Anda mengatakan. Pria di telepon itu berkata dengan nada tegas, Anda telah lulus tes dan wawancara PNS. Kami kekurangan tenaga kerja. Inilah sebabnya mengapa kami membutuhkan Anda untuk melapor lebih awal dari departemen lain. Jika Anda memiliki alasan lain yang menghalangi Anda untuk melaporkan paling lambat Jumat depan, kami mungkin akan membatalkan aplikasi Anda. Perhatikan. Dong Suebing dengan cemas berkata, tidak. Saya tidak punya masalah. Saya pasti akan berada di sana pada hari Senin. Bagus. Suara gemerisik kertas terdengar melalui telepon. Bagian tempat Anda ditugaskan adalah kantor umum. Anda akan tahu detailnya ketika Anda melapor pada hari Senin. Keamanan negara berbeda dengan instansi pemerintah lainnya. Pelamar untuk lembaga lain dapat menuliskan bagian atau departemen tertentu pada formulir aplikasi. Tetapi untuk keamanan negara, pelamar hanya dapat menulis Departemen Administrasi atau istilah umum lainnya. Terserah kantor untuk menetapkan pemohon. Iya. Terima kasih. Itu saja. Juga. Garis terputus. Dong Suebing menyimpan teleponnya dan kembali ke tempat duduknya. Tangannya gemetar.
Ibu Dong Suebing memandangnya dengan prihatin. Apakah kamu menemukan pekerjaan? Perusahaan apa itu? Bagaimana manfaatnya? Nyonya Su berkata, itu benar. Dapatkan pekerjaan di luar sambil mencoba ujian atau ujian lagi. Saya berterus terang dengan Anda. Meski tidak bisa lulus, setidaknya masih bisa menghidupi diri sendiri. Xiao Dong memandang Dong Suebing dengan arogan, apakah gajimu lebih dari 2000 RMB? Dong Suebing tidak bisa diganggu olehnya. Ia berbalik menghadap ibunya. Bu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ibunya menatapnya, apa? Dong Suebing berdeham. Saya lulus tes, dan saya PNS sekarang. Ibu Dong Suebing hampir tersedak tehnya. Dia batuk dan meletakkan cangkir teh. Apa katamu? Apa yang kamu lewati? Saya bilang saya lulus tes PNS dan saya PNS sekarang. Omong kosong. Ibu Dong Suebing menatapnya. Apakah menurutmu lucu menipuku? Ku Yun Xuan dan mencubit lengan Dong Suebing. Kamu bahkan tidak dipanggil untuk wawancara, bagaimana kamu bisa menjadi PNS? Sejak kapan kamu menjadi begitu lucu? Tidak apa-apa. Anda dapat mengulang tes. Bekerja lebih keras dan berhenti memikirkan ujian yang lalu. Semangat. Dong Suebing mengangkat suaranya. Bu, Bibi Xuan, sejak kapan aku membohongi kalian semua? Saya benar-benar lulus ujian, dan mereka sudah memberitahu saya melalui telepon. Ah, Ibu Dong Suebing, Bibi Xuan, Nyonya Su, dan Xiao Dong semuanya tercengang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.